لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah pengajian Musalla As-Salam yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah taala pada kesempatan malam hari ini kita diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat sehingga bisa bertemu, berkumpul, bermuajahah dalam rangka untuk thalabul ilmi dan menuntut ilmu. Kita bersyukur atas nikmat ini dan harapannya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ini atau ilmu yang kita cari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah apa yang kami cari atau jadikanlah ilmu ini juga bermanfaat dan tambahkanlah kepada kami ilmu dan kefahaman. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala semoga kita semuanya kelak dikumpulkan kembali, jika bukan di dunia, semoga kita dikumpulkan di surga Firdaus bersama dengan Nabi Muhammad dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sekarang insya Allah dari ba'dal maghrib sampai azan isya kita mulai dari hadis yang keempat sampai 7 hadis ke depan, berarti sampai hadis yang ke-10 insya Allah. Silakan bisa dibuka hadis yang keempat. Hadis yang keempat cukup panjang yang ada di halaman 12. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-hadithur rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yajma'u khalquhu aw yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'id. فوالله الذي لا إله إلا غيره فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepada kami,
dan beliau adalah orang yang selalu benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap orang di antara kalian dikumpulkan kejadiannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau air mani, kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah selama waktu itu juga, yaitu 40 hari, kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging selama waktu itu juga atau 40 hari. Lalu diutuslah seorang malaikat kepadanya. Lalu malaikat tersebut meniupkan roh padanya dan ia diperintahkan menulis 4 kalimat, menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, nasib, celaka atau keberuntungannya. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain dirinya, sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan amalan penduduk surga, dan amalan itu mendekatkannya ke surga sehingga jarak antara dia dan surga hanya kurang 1 hasta. Namun karena takdir yang telah ditetapkan atas dirinya, dia melakukan amal penduduk neraka sehingga dia masuk ke dalam neraka. Dan sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang melakukan amalan penduduk neraka, dan amal itu mendekatkan dirinya ke neraka sehingga jarak antara dirinya dan neraka hanya kurang 1 hasta. Namun karena takdir yang telah ditetapkan atas dirinya, lalu dia melakukan amalan penduduk surga sehingga dia masuk ke dalam surga. Hadis rawahul Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, seperti biasa kita masuk kepada kaidah hadis ini. Hadis ini memberikan kepada kita kaidah, yaitu kaidah dalam penciptaan anak keturunan Adam. Penciptaan anak keturunan Adam dan takdir mereka. Kaidah hadis ini qaidatun fi khalqi bani Adam wa taqdirihim. Kaidah dalam penciptaan anak keturunan Nabi Adam dan takdir mereka. Poin kedua, urgensi hadis, manzilatul hadis atau pentingnya hadis ini. Sebagaimana kita tahu bahwa Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyampaikan 42 hadis yang ada dalam kitab ini adalah hadis-hadis yang sangat penting di tengah para ulama. Kita lihat pentingnya hadis yang keempat, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Nazim Muhammad Sultan dalam kitab beliau Qawaid wa Qawaid minal Arba'in An-Nawawiyah. Urgensi hadis. Hadis ini memiliki urgensi yang sangat penting. Hadis ini memiliki urgensi yang sangat penting karena berbicara tentang penciptaan manusia. Hadis ini memiliki urgensi yang sangat penting karena berbicara tentang penciptaan manusia. Dan berbicara tentang rukun iman yang keenam. Titik. Hadis ini memiliki urgensi yang sangat penting karena berbicara tentang penciptaan manusia dan rukun Islam yang rukun iman yang ke-6. Apa rukun iman yang ke-6? Beriman kepada takdir. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, saya ingin mengajak panjenengan kembali sebentar kepada hadis yang kedua.
Hadis yang kedua, dibuka boleh, nggak dibuka ya tidak apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis kedua didatangi oleh malaikat Jibril, dan Jibril saat itu bertanya kepada Nabi Muhammad tentang apa itu Islam. Yang kedua, Jibril bertanya tentang apa itu iman. Yang ketiga, Jibril bertanya tentang apa itu ihsan, dan seterusnya. Lihat pertanyaan Jibril yang kedua dan lihat bagaimana jawaban Nabi Muhammad SAW. Jibril bertanya, apa itu iman wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab. Diperhatikan sabda Nabi Muhammad yang saya ucapkan. Rasulullah SAW beliau bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Saya ulangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda yang saya artikan, dan lihat ini arti baik-baik. Ketika ditanya, wahai Muhammad, apa itu iman? Maka Nabi Muhammad menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Yang ingin saya tekankan kepada Bapak Ibu semuanya, di mana Nabi Muhammad SAW menyebutkan kata antu'mina dua kali, atau menyebutkan kata engkau beriman sebanyak dua kali. Rukun iman ada berapa? 6. Tapi Nabi Muhammad mengatakan engkau beriman dua kali, di rukun yang pertama dan di rukun yang terakhir. Engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir. Bisa dipahami? Masuk ya? Nabi Muhammad tidak mengatakan antu'mina billah wa tu'mina bi malaika wa tu'mina bil kutub wa tu'mina bil rusul wa tu'mina bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Tidak. Nabi Muhammad hanya mengatakan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi Muhammad mengulangi kalimat redaksi antu'mina di akhir pada rukun iman yang ke-6, yaitu masalah takdir. Kata para ulama, di antara asrar hadhihi asyar, di antara asrar itu rahasia. Kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian? Kata para ulama, karena pentingnya masalah beriman kepada takdir. Karena pentingnya beriman kepada masalah takdir. Maka hadis ini menjadi hadis yang sangat penting. Hadis yang keempat menjadi hadis yang sangat penting karena diantaranya berbicara tentang masalah takdir. Oke, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Kita masuk poin ketiga, fawaid hadzal hadis. Faidah hadis ini. Yang pertama, karena redaksi hadis ini tentang masalah gaib, karena hadis ini atau karena redaksi hadis ini tentang masalah gaib, Abdullah bin Mas'ud menekankan dengan dua penekanan. Karena hadis ini redaksinya tentang masalah gaib, Abdullah ibn Mas'ud menekankan dengan dua penekanan. Apa itu? Beliau mengatakan wa huwas shadiqul masduq. Rasulullah ini orang yang jujur dan ucapannya juga jujur. Beliau orang yang baik dan ucapannya juga pasti jujur. Kenapa Abdullah ibn Mas'ud mengatakan demikian? Walaupun tentu Nabi Muhammad SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad SAW tidak mungkin berbicara melalui hawa nafsu. Nabi Muhammad pasti berbicara karena wahyu dari Allah Ta'ala. Tapi karena isinya, bukan karena ketidakpercayaan
Abdullah bin Mas'ud dan kita semua tidak, waliyadzubillah. Tapi karena isinya masalah gaib, masalah tentang penciptaan manusia di rahim ibu kita masing-masing, kemudian berbicara tentang masalah takdir, maka Abdullah bin Mas'ud ingin menyampaikan bahwa ini perkara yang penting, perkara yang gaib, dan Nabi Muhammad satu beliau orang yang jujur dan ucapan beliau juga tidak pernah berbohong. Itu penekanan yang diinginkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang kedua, kalau saya dikte wajar nggak cukup, tapi kalau nggak didikte ya nulisnya agak sedikit cepat kok. Jangan ditulis dulu, nanti jenengan yang menulis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang kesudahan manusia. Di redaksi hadis ini yang belakangan dulu, Rasulullah SAW berbicara tentang akhir kesudahan manusia. Tadi saya ulangi, Rasulullah mengatakan, demi Allah, sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan amal penduduk surga sampai dirinya dengan surga tinggal sak jengkal, tapi ternyata takdir berkata lain, dia melakukan amal penduduk neraka dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan satunya lagi, ada orang yang melakukan amalan penduduk neraka sampai dirinya dengan neraka tinggal satu jengkal, kemudian di akhir hidupnya dia melakukan amalan penduduk surga, kemudian dia meninggal dan masuk ke dalam surga. Dalam masalah ini Rasulullah SAW memulai redaksinya dengan bersumpah, fawalladzi la ilaha ghairuh, demi Allah zat yang tidak ada sesembahan selain dirinya. Karena pentingnya masalah su'ul khatimah atau husnul khatimah, karena pentingnya masalah kesudahan sosok manusia, karena pentingnya masalah ending setiap manusia, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dan beliau mulai dengan sumpah. Maka di sini pelajarannya harus benar-benar memperhatikan bagaimana akhir kesudahan kita. Jangan pernah tertipu dengan keadaan kita yang sekarang, karena kita tidak tahu bagaimana akhir kesudahan kita semuanya. Rasulullah mengatakan ada manusia yang melakukan amal kebaikan, amal penduduk surga sampai dirinya dengan surga. Saking banyaknya amal penduduk surga tinggal satu jengkal. Ternyata di akhir hidupnya dia mengerjakan amal penduduk neraka dan meninggal lalu masuk ke dalam neraka husnul khatimah. Maka di sini jangan pernah tertipu dengan keadaan sekarang. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, Rasulullah dalam hadis ini menyebutkan 3 fase yang dilewati manusia. Fase air mani berapa hari? 40 hari. Fase segumpal darah berapa hari? 40. Fase segumpal daging berapa hari? 40. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kita dari hadis ini tahu innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung dengan akhirnya. Seperti tadi Nabi Muhammad menyampaikan, orang itu masuk surga atau masuk neraka disebabkan dengan amalan yang pertama, tengah, atau terakhir. Maka Nabi Muhammad dalam hadis yang lain beliau bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung endingnya, tergantung akhirnya. Maka di sini pelajarannya dan faedahnya, selalu minta kepada Allah husnul khatimah. Kalau tadi yang pertama, jangan pernah tertipu dengan keadaan kita sekarang, dan yang kedua selanjutnya ini selalu minta kepada Allah husnul khatimah, karena kita tidak tahu bagaimana akhir kesudahan kita bersama. Kemudian yang selanjutnya, Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, hadis ini juga mengajarkan kita untuk selalu minta atau mengajarkan kepada kita istiqomah. Kemudian yang selanjutnya penting ini, sebab su'ul khatimah adalah perbedaan zahir dan batin. Itu penyebab su'ul khatimah. Penyebab su'ul khatimah adalah perbedaan zahir dan batin. Zahirnya baik tapi batinnya kotor, itu menyebabkan seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Berarti bahasa lainnya, su'ul khatimah juga disebabkan karena tidak ikhlas karena Allah Ta'ala.
Rasulullah SAW tadi menyampaikan, kok bisa orang ini baik terus, tapi di akhir kehidupannya dia melakukan keburukan, kemudian mati dan masuk neraka. Kok bisa demikian? Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan orang ini baik dalam kehidupannya, fima yadhhar linnas, fima yabdu linnas, pada sesuatu yang nampak di hadapan manusia. Jadi kalau di hadapan manusia baik, tapi kalau sepi gak ada orang, dia melakukan keburukan. Waliyadzubillah. Maka sebab orang su'ul khatimah adalah beda antara zahir dengan batin. Waliyadzubillah. Kemudian kita masuk hadis yang ke-5. Sedikit saya saja pilih yang paling penting-penting. Hadis yang ke-5. Hadis yang ke-5 pendek tapi penting. Qala al-musannif qala al-muallif rahimahullahu taala al-hadithul khamis an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun rawahu Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wa qad 'allaqaha al-Bukhari. Dari ibunda kaum mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengada-ada suatu amalan dalam urusan agama kami yang bukan dari kami, maka amal itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak. Kaidah ini adalah kaidah dalam bahaya bid'ah. Bahaya bid'ah. Yang kedua, urgensi hadis ini. Berarti hadis ini tadi mengajarkan kepada kita tentang bahaya bid'ah. Kemudian urgensi hadis yang kelima. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala beliau mengatakan hadzal hadis ma'dudun min usulil Islam wa qaidatin min qawaidid din. Hadis ini dianggap sebagai pokok agama Islam. Hadis ini dianggap sebagai pokok agama Islam dan kaidah dalam agama Islam. Titik, sudah. Bapak dan Ibu, kemarin yang hadis pertama saya sampaikan bahwa amal seorang hamba itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Syarat pertama dilihat zahirnya, syarat kedua dilihat batinnya. Hadis yang menjadi patokan syarat pertama dilihat zahirnya adalah hadis yang kelima. Timbangan zahir seorang hamba dalam ibadah adalah hadis kelima. Cocok enggak dengan yang dilakukan Nabi? Kalau enggak cocok berarti otomatis tertolak. Amalnya tertolak, orangnya tertolak kelak di haudin Nabi, di telaga Nabi Muhammad SAW. Kemudian timbangan dan standar atau cerminan syarat yang kedua yaitu cerminan dan standar amal itu diterima dari sisi yang batin, maka dilihat dari hadis yang pertama yaitu hadis tentang masalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah hadis ini menjelaskan kepada kita dua hal. Hadis ini menjelaskan kepada kita dua hal. Batasan ibadah disebut bid'ah dan ancaman pelaku bid'ah. Hadis ini apa tadi sampai saya lupa. Menjelaskan dua hal. Batasan ibadah disebut bid'ah dan bahaya apa tadi benar ya? Ancaman pelaku kebid'ahan. Sudah? Nah, kita lihat yang pertama. Hadis ini menjelaskan poin pertama, batasan ibadah itu disebut dengan bid'ah. Apa batasannya? Nabi Muhammad menyebutkan dua batasan. Pertama, man ahdatsa fi amrina. Berarti bid'ah yang pertama sesuatu yang baru. Man ahdatsa. Berarti bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Apakah sampai sini? Tidak. Nabi Muhammad mengatakan fi amrina, dalam urusan kami.
yang berbicara Nabi Muhammad, dan beliau mengatakan dalam urusan kami, Nabi Muhammad tidak punya kepentingan dalam urusan dunia. Berarti kalau Nabi Muhammad mengatakan dalam urusan kami, otomatis yang dimaksud urusan di sini adalah urusan agama dan din. Nabi Muhammad pernah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih paham tentang urusan dunia kalian. Maka Nabi Muhammad tidak punya kepentingan sama sekali dengan urusan dunia. Dan Nabi Muhammad ketika mengatakan fi amrina, dalam urusan kami, otomatis yang dimaksud adalah urusan agama. Maka dari hadis ini, poin pertama mengajarkan atau menyampaikan batasan ibadah dikatakan bid'ah. Satu, baru. Dua, dalam urusan agama. Selain urusan agama maka bukan disebut bid'ah. Mikrofon baru, tapi ini bukan urusan agama. Oke, itu yang pertama, batasan. Yang kedua, ancaman pelaku kebid'ahan. Tes 1 2 3 mati. Ancaman pelaku kebid'ahan. Apa ancamannya? Nabi Muhammad mengatakan fahuwa raddul. Perlu ditilik aja sama-sama ya. Mas Ahmad datang selesai. Bismillah. Fahuwa raddul, tertolak. Kata para ulama, tertolak amalnya dan tertolak pelakunya. Amalnya tertolak karena nggak diterima, karena tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dan pelakunya punya potensi tertolak juga. Tertolak di mana? Di telaga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis yang lain, ummati, ummati, umat Nabi Muhammad datang menuju telaga Nabi Muhammad SAW. Kemudian ternyata mereka diusir. Nabi Muhammad mengatakan, mereka umat saya, kenapa mereka diusir? Kemudian para malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka tambahi setelah engkau meninggal dunia. Maka kata Nabi Muhammad, suhqan liman baddala dini. Celaka bagi orang yang telah merubah agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dimaksud tertolak ancaman bagi orang yang melakukan kebid'ahan adalah tertolak amalnya dan tertolak pelakunya. Kemudian yang selanjutnya, amalan seorang hamba tertolak sampai dia mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam 6 hal. Amalan seorang hamba tertolak sampai dia mengikuti Nabi Muhammad dalam 4 hal, 4 sisi. Baru 2 hadis. Oke. Pertama, sebabnya. 2 jenisnya. Kita selesai jam 7. Insya Allah. Pertama sebabnya, 2 jenis, 3 kadar, 4 kaifiyah, 5 waktu, 6 tempat. Sebab, jenis, kadar, kaifiyah, waktu, dan tempat. Berapa itu? 6. Jadi orang ketika ingin melakukan suatu perbuatan harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad dalam 6 sisi. Sebabnya, kenapa dia melakukan amal ini. Yang kedua, jenisnya, kadarnya, kaifiyah. Kaifiyah itu tata cara. Waktunya, tempatnya. Saya kalau jelaskan satu-satu, waktunya nggak cukup. Jadi saya sebutkan 6 aja itu. Nanti insya Allah lain waktu saya akan sebutkan penjelasan hal ini. Sudah 3. Kita masuk hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-hadits as-sadis an Abi Abdurrahman an-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhati waqa'a fil haram ar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal yang mustasyabihat atau syubhat atau samar, tidak jelas halal dan haramnya, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia.
Barang siapa yang menjaga hal-hal yang mutasyabih, maka ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam syubhat, maka ia seperti pengembala di sekitar tanah larangan. Hampir-hampir ia terjerumus ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai tanah larangan, dan ketahuilah sesungguhnya tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada sekerat daging. Apabila daging itu baik, maka seluruh tubuh itu jadi baik, dan apabila sekerat daging itu rusak, maka seluruh tubuh itu pun rusak. Ketahuilah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-6. Faedah hadis ini. Hadis ini memberikan kaidah kepada kita meninggalkan perkara syubhat. Meninggalkan perkara syubhat. Hadis ini memiliki urgensi. Kata para ulama, al-Islam yaduru ala arba'ati ahadits. Islam itu berputar dalam 4 hadis. Jadi inti Islam itu berputar dalam 4 hadis. Nggak lepas dari 4 hadis ini. Kata para ulama, umdatuddin indana kalimatun musnadatun min qawli khairil bariyah. Utrukil mustabihat wazhad wada' ma laysa ya'ni wa malanna biniyah. Kata para ulama, Islam itu tadi berputar di atas 4 hadis. Pertama, hadis tinggalkan perkara syubhat, yaitu hadis ini. Yang kedua, zuhudlah di dunia. Dan yang ketiga, tinggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Nanti semua kita akan baca dan kerjakan amal dengan niat. Atau hadis tentang syubhat, hadis tentang zuhud, hadis tentang meninggalkan yang tidak bermanfaat, hadis tentang niat. 2 sudah kita baca dan 2 belum kita baca. Sudah ya? Kemudian faidahnya. Faidah ini menjelaskan kepada kita hukum syariat terbagi menjadi 3. Hukum syariat terbagi menjadi 3. Halal yang jelas, haram yang jelas, dan yang masih rancu. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil, bagi yang belum mengetahui, haram mendekati perkara yang rancu. Bagi yang belum mengerti dan mengetahui, haram mendekati perkara yang rancu, yang masih mutasyabih, yang masih belum jelas. Kenapa demikian? Alasannya kata para ulama, al-syubhat qantarul muharramat. Syubhat itu kontor itu jembatan yang mengantarkan kepada hal yang haram. Maka kata tadi Muhammad tadi mengatakan ar-ra'iyar haulal imam yushiku an yarta'abi. Orang yang menikmati perkara syubhat itu ibarat pengembala domba yang mengembala di tempat yang terlarang, di pinggiran tempat yang terlarang. Sejatinya pengembala ini tidak mengembala di tempat yang terlarang, tapi mengembala di sekitar tempat yang terlarang. Tapi hal ini juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena bisa jadi sedikit demi sedikit akan masuk dan menikmatinya. Maka seperti ini kita diperintahkan, kalau kita tidak tahu tentang masalah syubhat dan hal-hal yang masih rancu, maka tidak boleh dan hukumnya haram untuk melakukannya. Bahkan kata para ulama, syubhat khattafah wal qulub dhaifah. Syubhat itu menyambar-nyambar dan hati kita itu lemah. Maka jangan pernah sekali-sekali untuk menikmati dan saya bisa, saya insya Allah bisa ngerti masalah syubhat. Maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya, dalam Islam ada istilah saddu dzari'ah. Dalam Islam ada istilah saddu dzari'ah. Dzari'ah tulisannya kalau bahasa Arab ya sin dal alif lam dzal ra ya ain ta, az-dzari'ah, saddu dzari'ah. Bahasa Indonesia ya wis saenaknya jenengan. Saddu dzari'ah.
Apa saddud dzari'ah? Saddud dzari'ah itu menutup celah yang bisa mengantarkan kepada hal yang haram. Semua yang bisa mengantarkan kepada yang haram mesti ditutup sama Allah Ta'ala. Pasti ditutup sama Allah Ta'ala. Zina itu haram, maka segala sesuatu yang bisa mengantarkan zina maka ditutup. Wala taqrabu az-zina. Enggak boleh dekat-dekat sama zina. Kenapa? Karena zina haram, maka segala sesuatu yang mengantarkan kepada zina hukumnya juga dilarang. Kita dilarang untuk mencela Tuhan orang-orang kafir. Kenapa nggak boleh? Apakah dilarang? Sebenarnya terlarangnya bukan pada sisi mencelanya, tapi terlarangnya adalah ketika kita mencela Tuhan orang kafirnya tahu dan dia akan mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sisi dilarangnya adalah menutup mereka nanti akan mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, hadis ini bantahan bagi pelaku maksiat yang mengatakan yang penting hatinya dulu. Hadis ini menjadi bantahan bagi orang yang mengatakan yang penting hatinya dulu. Mbak, kenapa nggak pakai jilbab? Yang penting hatinya dulu. Mas, kenapa nggak sholat? Yang penting hatinya dulu. Kok bisa Ustaz hadis ini sebagai bantahan bagi mereka? Karena Nabi Muhammad mengatakan idza saluhal jasadu kullu. Kalau hatinya benar, maka otomatis jasad yang lain juga ikut benar. Kenapa nggak pakai kudu? Yang penting hatinya benar. Nggak bisa, karena kalau hati benar maka akan nampak pada anggota tubuh. Kenapa nggak sholat? Nggak apa-apa, yang penting hatinya benar dulu. Sholat nggak apa-apa, yang penting hati ini disik ditopol. Maka ini hal yang salah, karena tadi hati atau anggota tubuh adalah cerminan bagi hati. Kalau hatinya bersih, maka seluruh anggota tubuh juga ikut bersih. Kalau hatinya kotor, maka anggota tubuh juga ikut kotor. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, dan ini terakhir, nggak usah ditulis, nggak apa-apa, saya ingin mengajak panjenengan. Hadis ini kalau boleh saya bagi dua, maka redaksi hadis yang pertama, kalau boleh hadis ini saya bagi menjadi dua penggalan. Maka penggalan pertama tentang larangan meninggal, tentang perintah meninggalkan syubhat. Oke? Penggalan pertama hadis ini tentang perintah untuk meninggalkan syubhat. Penggalan kedua berbicara tentang masalah hati yang bersih. Kan tadi penggalan pertama yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya ada yang syubhat, maka jangan dekat-dekat syubhat dan seterusnya. Ini penggalan pertama. Penggalan kedua tentang masalah ala inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahyal qalbu. Jadi penggalan hadis pertama berbicara tentang masalah perintah meninggalkan syubhat, dan penggalan yang kedua kan berbicara tentang masalah hati. Siapa yang hatinya bersih, semuanya jadi bersih. Siapa yang hatinya kotor, semuanya jadi kotor. Apa korelasinya? Kenapa Nabi Muhammad menyampaikan penggalan pertama tentang perintah meninggalkan syubhat dan yang kedua tentang masalah bersihnya hati? Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, korelasinya adalah kebersihan hati akan diperoleh dengan meninggalkan syubhat, dan meninggalkan syubhat akan menjadikan hati menjadi bersih. Kalau kita ingin hatinya bersih, maka tinggalkan perkara yang syubhat. Kalau hati bersih, maka semua badan ikut jadi bersih. Itu korelasi antara kenapa Nabi Muhammad berbicara di penggalan pertama tentang masalah perintah meninggalkan syubhat, dan yang kedua tentang masalah hati. Karena antara syubhat dan hati itu dua hal yang saling berkesinambungan. Kalau orang senang menikmati yang syubhat, maka hatinya pasti akan kotor, dan gak mungkin orang menikmati syubhat kecuali memang hati yang kotor. Allah Ta'ala berfirman di awal-awal surat Ali Imran, "Bunna muhkamatun wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha." Orang yang hatinya ada penyakit, mesti dia inginnya nyari-nyari yang masalah syubhat. Maka ini rahasia kenapa Nabi Muhammad SAW menyampaikan hal yang demikian. Silakan dibuka hadis yang ke-7.
halaman berapa? 20. Oke. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Ruqayyah Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul aw anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, semoga Allah meridhai beliau, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami para sahabat bertanya, untuk siapa? Beliau bersabda, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin-pemimpin umat Islam dan seluruh kaum muslimin. Kaidah hadis ini kaidah dalam nasihat. Kaidah dalam nasihat. Urgensi hadis ini adalah salah satu atau mohon maaf dihapus afwan. Qala an-Nawawi hadal hadithun azim sya'ni wa alaihi ma'darul Islam. Hadis ini adalah hadis yang agung. Hadis ini adalah hadis yang agung dan di atasnya lah agama Islam berjalan. Hadis ini adalah hadis yang agung dan di atasnya lah agama Islam berjalan. Jadi cukup dengan hadis ini saja sudah menunjukkan tentang bagaimana agama Islam itu berjalan. Kenapa demikian? Nanti kita akan lihat faedah hadis ini. Satu, agama semuanya adalah nasihat. Agama semuanya adalah nasihat. Agama semuanya adalah nasihat. Bapak Ibu, titik sudah ya. Dari mana agama semua adalah nasihat? Dalam bahasa Arab itu ada istilah khabar mubtada. Ad-din nasihatun. Ad-dinu nasihatun. Tapi dalam hadis ini Nabi Muhammad yang seharusnya tidak ada alif lam di kata nasihat, tapi dalam hadis ini ada alif lamnya. Ad-dinu an-nasihatu. Maka kata para ulama ini menunjukkan makna bahwasanya agama itu semua sisinya adalah nasihat. Jadi ini menunjukkan tadi faedah pertama, agama seluruhnya adalah nasihat. Poin kedua, faedahnya pentingnya nasihat dalam agama ini. Pentingnya nasihat dalam agama ini. Yang ketiga, nasihat adalah menunaikan hak orang lain. Menunaikan hak orang lain. Itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Menunaikan hak orang lain.
atau mungkin lebih tepatnya bukan orang tapi pihak lain, karena dalam hadis ini nggak semuanya orang menunaikan hak pihak lain. Berarti kalau Nabi Muhammad ditanya, agama itu adalah nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah. Nasihat untuk Allah berarti artinya menunaikan hak Allah Ta'ala. Nasihat untuk Rasulullah berarti menunaikan hak untuk Rasulullah. Apa hak Allah Ta'ala? Sebagaimana kita tahu, insya Allah kita semua tahu, hak Allah adalah diibadahi, tidak boleh disebutkan, ditaati, disyukuri, diingat, dan seterusnya. Itu hak Allah Ta'ala. Maka kemudian hak Rasulullah SAW, itu apa itu hak Rasulullah? Hak Rasulullah adalah dipercaya ucapannya, diikuti perintahnya, ditinggalkan larangannya. Kita beribadah kepada Allah sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Itu hak bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hak bagi Al-Quran berarti sama saja kita memberikan atau melakukan hak Al-Quran. Apa hak Al-Quran? Dibaca dengan baik, dipelajari maknanya, diamalkan isinya. Maka itu hak Al-Quran. Apa itu hak? Apalagi hadis Al-Quran tadi, lillahi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin. Apa itu hak pemimpin? Hak pemimpin dinasehati, nggak boleh keluar dari ketaatan kepadanya selama ketaatannya dalam hal yang ma'ruf. Nggak boleh mengkudetanya apabila memang tidak bisa atau akan menimbulkan perkara kemungkaran yang lebih dahsyat dan seterusnya. Maka itu maksud nasihat adalah memberikan hak bagi pihak lain. Kemudian yang selanjutnya, selesai sampai situ saja. Kita masuk hadis yang ke-8. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-haditsu ats-tsamin. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, menegakkan sholat dan membayar zakat. Apabila mereka telah melakukan semua itu, berarti mereka telah memelihara harta dan jiwanya dariku, kecuali ada alasan yang hak menurut agama Islam bagiku untuk memerangi mereka, dan telah perhitungannya terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita kaidah yang pertama, atau kaidah hadis ini adalah sebentar, saya artikan dulu. Al-kaf amman qala la ilaha illallah, menahan diri dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Menahan diri dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, kita nggak boleh mengganggu dirinya, apalagi sampai memeranginya, apalagi sampai membunuhnya.
Sahabat Nabi Muhammad SAW bahkan dikenal dengan Hibbun Nabi. Hibbun Nabi itu kekasih Nabi Muhammad, orang yang paling dicintai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena orang ini adalah anak dari anak angkat Nabi Muhammad SAW. Siapa anak angkat Nabi Muhammad? Zaid bin Harithah. Itu anak angkat Nabi Muhammad. Dulu namanya dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Zaid bin Muhammad, tapi Allah larang sehingga harus dinisbatkan kepada bapak aslinya, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu hibbun Nabi, kekasih Nabi. Zaid punya anak namanya Usama ibn Zaid ibn Harithah. Usama hibbun Nabi juga. Jadi kekasih Nabi Muhammad SAW. Nah, Usama ini ketika perang, saya lupa suatu perang, kemudian dia sudah mengalungkan pedangnya di atas leher orang kafir, dan di situ orang tersebut mengatakan la ilaha illallah. Menurut Usama, orang ini mengucapkan la ilaha illallah karena takut saja, karena pedang sudah nempel di sini, dia nggak mau mati, akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu menurut Usama, sehingga langsung disingkat sekalian, langsung ditebas. Allah, kamu ngomong seperti ini karena takut sama pedang. Coba kalau pedang tidak nempel di sinimu, mungkin kamu tidak akan mengatakan la ilaha illallah. Karena pedang sudah nempel di lehermu dan kamu takut, kemudian kamu mengatakan la ilaha illallah biar aman gak dibunuh. Tapi sama Usama tetap langsung dibunuh. Maka saat itu Nabi Muhammad mendengar kabar tersebut, Nabi Muhammad sangat marah sekali. Nabi Muhammad mengulang-ulang ucapannya kepada Usama, wahai Usama, apakah engkau telah membelah dada orang tadi sehingga engkau mengetahui bahwa orang tadi takut karena dibunuh oleh engkau sehingga beliau mengucapkan la ilaha illallah? Apakah engkau telah membuka dada orang tadi? Terus diulangi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka di sini pelajarannya dari hadis ini, kaidahnya menahan diri, nggak boleh ganggu, nggak boleh membunuh sampai kepada orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Urgensi hadis ini, pentingnya hadis ini, kenapa Imam Nawawi memasukkan hadis ini dan bagaimana pendapat ulama tentang hadis ini. Yang jelas hadis ini punya urgensi yang sangat penting. Apa itu urgensi hadis ini? Sebentar. Hadis ini hadal hadis azim li'annahu yanussu ala qawaidid din wa usulihi min tauhidillah wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa jihad fi sabilillah. Oke. Hadis ini menjelaskan kepada kita hurmatan daril muslim, kehormatan darah seorang muslim dan mahalnya darah mereka. Hadis ini penting karena hadis ini menjaga darah orang muslim. Gak sembarangan darah seorang muslim bisa ditumpahkan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, sesungguhnya terbunuhnya satu orang muslim, saya ulangi, sesungguhnya la zawalu dunya wa ma fiha, hancurnya dunia beserta isinya, hancurnya dunia beserta isinya. Di dalam dunia ada masjid, di dalam dunia ada tempat yang paling mulia yang orang-orang mesti berangkat ke sana kalau bulan Dzulhijjah. Apa itu namanya? Ka'bah. Di dalam dunia ada Ka'bah. Tapi kata Nabi Muhammad, la zawalu dunya wa ma fiha, hilangnya dunia beserta isinya ahwan indallah min qatlil muslim aw kama qala. Itu lebih ringan bagi Allah Ta'ala ketimbang terbunuhnya satu nyawa muslim. Bayangkan, satu nyawa muslim harganya di sisi Allah Ta'ala lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Maka nggak boleh menumpahkan darah seorang muslim dengan sangat enteng, ngebom, bunuh diri dan seterusnya. Maka yang seperti ini jelas bukan termasuk syariat Islam, walaupun ditutup dengan kedok casing bernama jihad. Kemudian yang selanjutnya faidah hadis ini. Satu,
wajibnya memerangi manusia sampai mereka melakukan 3 amal di atas. Wajibnya memerangi manusia sampai mereka melakukan 3 amalan tersebut. Apa itu 3 amalan? Bersyahadat, mengerjakan sholat, dan membayar zakat. Makanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu banyak orang yang murtad dan juga banyak orang yang tidak mau membayar zakat. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan pasukan untuk memerangi mereka semua yang tidak mau membayar zakat. Di sini ada pelajaran bagus luar biasa dari sikap ketegasan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi Muhammad di akhir hayat Nabi Muhammad mau meninggal dunia, Nabi Muhammad minta yang menggantikan imam beliau sholat 5 waktu adalah Abu Bakar. Tapi Aisyah nggak mau. Wahai Rasulullah, Abu Bakar ini, bapakku ini orang yang hatinya lembut. Siti-siti nangis, nangisan. Kalau nangisan kan kesannya nggak bagus ya. Pokoknya hatinya lembut, mudah untuk menangis. Maka jangan Abu Bakar ya Rasulullah. Khawatir Aisyah, Nabi Muhammad lagi sakit, yang imam Abu Bakar, kemudian Abu Bakar nangis. Akhirnya menambah kesedihan di tengah kaum muslimin. Tolong jangan Abu Bakar wahai Rasulullah SAW, yang lain aja. Maka Nabi Muhammad kekeh mintanya adalah Abu Bakar. Di sini pelajarannya Abu Bakar menurut sahabat Nabi Muhammad, di antaranya Aisyah, anaknya sendiri, beliau adalah orang yang hatinya lembut. Tapi di sisi yang lain, bagaimana ketegasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika Nabi Muhammad SAW telah mengutus pasukan Usamah bin Zaid untuk memerangi kaum Romawi. Dikirim oleh Rasul SAW di akhir hayat beliau. Usamah bin Zaid saat itu umurnya 18 tahun berangkat untuk memerangi kaum Romawi. Dan ketika Usamah bin Zaid hampir sampai, terdengar kabar Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Di saat Nabi Muhammad meninggal dunia, banyak orang yang murtad, muncul nabi-nabi palsu, di antaranya Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian banyak orang yang tidak mau membayar zakat. Bahasa mudahnya, internal kaum muslimin sedang kacau. Oke, internal kaum muslimin sedang kacau. Tapi di saat yang sama, banyak sahabat Nabi Muhammad SAW mengusulkan, bahkan Umar bin Khattab yang terkenal dengan tegas, yang terkenal dengan galak, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, mending kita nggak usah melanjutkan perjalanan pasukan yang pernah dikirim oleh Nabi Muhammad, yaitu pasukannya yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, balik bawa pulang aja. Karena secara logika, kalau rumah kita masih kokoh-kokoh, nggak usah ngurusi orang lain. Bahasanya gitu. Internal kita perlu diurusin dulu, nggak usah ngurusi eksternal. Jadi balik atau tarik kembali pasukan yang pernah dikirim sama Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana ketegasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan yang semakna atau artinya, demi Allah saya tidak akan pernah mencabut dan menarik pasukan yang pernah dikirim oleh Rasulullah SAW, walaupun anjing-anjing kota Madinah telah mengelilingi kaki-kaki ibunda kaum mukminin, telah mengelilingi istri-istri Nabi Muhammad SAW. Bahasanya bahaya benar-benar sudah sampai pada kota Madinah. Bahkan istri Nabi Muhammad SAW mereka dalam bahaya. Walaupun keadaannya demikian, demi Allah saya tidak akan tarik kembali pasukan yang pernah dikirim oleh Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana ketegasan beliau, tidak mau tarik kembali pasukan yang pernah dilepaskan Nabi Muhammad. Ternyata dengan dikirimnya pasukan itu dan Allah berikan kemenangan kepada pasukan Usamah, akhirnya umat Islam dikenal oleh orang-orang Arab. Oh ternyata walaupun Nabi Muhammad telah wafat, agama Islam atau pasukan Islam masih kokoh. Akhirnya yang perencil-perencil tadi nggak mau bayar zakat internal itu otomatis hilang secara sendirinya. Lihat ini bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian faedah yang kedua, wajibnya mendirikan sholat dan wajibnya membayar zakat.
wajibnya mendirikan sholat dan membayar zakat. Kemudian yang ketiga, kita hanya diperintah untuk melihat zahir seorang. Kita hanya diperintah untuk menghukumi orang secara zahir, itu bahasanya, dan tidak diperintah untuk menilai batin. Kita diperintah untuk menilai seseorang secara zahir saja, tidak diperintah untuk menilai seseorang secara batinnya. Ya sudah, yang penting zahirnya Islam, selesai perkara, nggak perlu dikorek-korek. Enggak, kayaknya dia itu orangnya kayak gini. Sudah, selama zahirnya seperti itu, selesai perkara, nggak perlu kita korek-korek batinnya. Nabi Muhammad SAW, kata para ulama, fafihi. Maka dari sini sikap, kita lihat sikap Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang munafik. Nabi Muhammad SAW tidak menyelesaikan dan membumi hanguskan orang-orang munafik, di antaranya karena memang secara zahir mereka menampakkan keislaman. Dan bahaya juga kalau Nabi Muhammad SAW sampai membunuh orang-orang munafik. Bagaimana orang-orang di luar Islam yang membenci Islam lihat Muhammad membunuh teman-temannya sendiri, dan ini menjadi fitnah di tengah tubuh kaum muslimin. Maka di antara ucapan para ulama, fafihi anna man adhara Islam wa asarra kufra fubila islamu fil zahir, wa hadha qaul aktsar ulama. Dari sini kita dapat pelajaran, siapa saja yang menampakkan keislaman dan menutupi kekufurannya, maka Islamnya tetap diterima secara zahir. Wa hisabuhu 'ala Allah, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia, kadang kita, kebencian kita dengan seseorang menjadikan kita tidak objektif. Ustaz, dia itu orangnya kayak gini, sholat apa enggak? Sholat, alhamdulillah, ya sudah, selesai perkara, misalkan enggak, tapi sholatnya ini cepat-cepat. Ya sudah, dia mau sholat cepat-cepat, dia mau sholat seperti apa, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita minta fatwa dengan ustaz sesuai dengan hawa nafsu kita sendiri, biar jawaban ustaznya seperti dengan apa yang kita inginkan. Dipaksa-paksa ustaznya, tapi kayak gini ustaz, tapi kayak gini ustaz, dan seterusnya. Oke, yang selanjutnya hadis ke 9. Hadis yang ke-9. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-hadits at-tasi'. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridai beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang bagi kamu hendaklah kamu jauhi, dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu maka lakukanlah sesuai kemampuanmu. Sesungguhnya kehancuran umat sebelum kamu adalah mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka, tidak mau taat dan patuh. Hadis rawahul Bukhari dan Muslim. Kaidah ini kaidah hadis ini adalah perintah untuk melaksanakan perintah Allah. Perintah untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sudah. Sekarang poin kedua, urgensi hadis.
Hadis ini memiliki tempat yang penting di tengah para ulama. Di sisi kenapa demikian, kita lihat penjelasan para ulama. Hadal hadis min jawami'i kalimin Nabi alaihi salatu wassalam fihi wujubu tibai amrihi wa taslim lima ja'a bihi min ghairi mu'aradah. Oke, hadis ini penting karena terdapat kewajiban mengikuti perintah Nabi tanpa ngeyel itu apa? Tanpa ngeyel, tanpa membantah, tanpa ngeyel. Lah tapi tidak ada lah tapi ya, tanpa membantah. Kemudian itu hadis ini penting karena terdapat di dalamnya kewajiban mengikuti perintah tanpa membantah. Titik. Faidah hadis ini masya Allah luar biasa. Kita akan lihat faidah-faidahnya. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita sikap jika dihadapkan pada perintah dan larangan. Sikap jika dihadapkan pada perintah dan larangan. Oke, gimana sikap kita kalau ada perintah dikerjakan? Gimana sikap kita kalau ada larangan ditinggalkan? Allah Ta'ala berfirman, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu. Ya, gimana ayatnya? Surah Al-Hasyr itu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Nabi Muhammad maka kerjakan, apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad maka tinggalkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah didatangi oleh seorang wanita yang bertanya tentang masalah mencukur alis. Oleh Abdullah bin Mas'ud, adakah larangan dalam Islam tentang mencukur alis? Ada. Dalam Al-Quran ada apa enggak? Ada. Silakan dibuka. Dia buka dari awal sampai terakhir. Datang kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, enggak ada larangan mencukur alis dalam Al-Quran. Ada. Buka lagi, balik lagi, buka lagi untuk kedua kali. Datang lagi, enggak ada. Wahai Abdullah bin Mas'ud, balik lagi, dibuka lagi, dan enggak ada lagi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diperintah sama Nabi Muhammad maka lakukan, dan apa yang dilarang sama Nabi Muhammad maka tinggalkan. Dan Nabi Muhammad pernah bersabda, semoga Allah melaknat seorang wanita yang minta dicukur alisnya, dikerok alisnya, dan mengerok alisnya, dan pengerok alisnya, dan orang yang minta untuk dikerok alisnya. Maka di sini perintah Nabi Muhammad itu bukan hanya dalam Al-Quran saja, tapi juga hadis Nabi Muhammad untuk selalu dipegang tanpa pilih-pilih. Al-Quran saja meninggalkan hadis, atau pilih hadis saja tanpa Al-Quran. Dulu ada, tidak tahu sekarang, dulu ada kelompok yang dikenal dengan nama ingkarus sunnah. Kelompok yang mengingkari sunnah, mereka hanya berpegang dengan Al-Quran saja. Mungkin bisa jadi hari ini ada dengan berubah wujud pakai baju yang lain. Mungkin. Kemudian yang selanjutnya, nggak usah ditulis, tidak apa-apa. Ini sedikit faidah dalam sisi bahasa. Tinggalkan itu bahasa Arabnya tarokayat rogo, meninggalkan. Nabi Muhammad mengatakan di sini, apa saja yang aku larang maka
tinggalkan. Nabi Muhammad mengatakan mana haitukum anhu fajtanibu. Nabi Muhammad menggunakan kata dalam bahasa Arab ijtinab, bukan tark. Kenapa kok ijtinab? Yang artinya tinggalkan, jauhi, dan ini memberikan pelajaran semua yang dilarang oleh Islam bukan sekedar ditinggalkan, tapi dijauhi segala fasilitas yang mengarahkan untuk sana. Maka Nabi Muhammad mengatakan mana haitukum anhu fajtanibu. Apa saja yang aku larang maka tinggalkanlah. Ini bukan berarti meninggalkan pekerjaannya saja yang dilarang, tapi kita juga dilarang meninggalkan seluruh wasilah perantara yang mengantarkan kita menuju larangan itu. Bisa dipahami? Maka Nabi Muhammad mengatakan fajtanibu. Kita diperintahkan untuk meninggalkan, bukan meninggalkan zat larangannya saja, tapi meninggalkan segala yang dapat mengantarkan kepada larangan itu. Maka Nabi Muhammad ini baiknya beliau ketika menyampaikan semuanya terpilih dengan kata-kata yang luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, hadis ini memberikan pelajaran untuk mengerjakan perintah tanpa perlu bertanya apa hukumnya, wajib apa sunnah. Itulah bahasanya. Jenengan silakan kawan dengan bahasa panjenengan piyambak. Secara asal hadis ini memberikan pelajaran kepada kita untuk tidak banyak nanya kalau sudah diperintah atau dilarang. Kadang kan kita seperti itu, diperintah seperti ini, Ustaz, afwan Ustaz, mau nanya itu hukumnya nopo Ustaz? Sunnah. Alhamdulillah paling sunnah beliau. Berarti nek sunnah nggak dikerjakan nggak apa-apa kan tak? Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Syukur Ustaz, jazakallah khair. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita untuk membuat sikap seperti itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang aku perintahkan maka kerjakan semampu kalian. Sudah tanpa perlu bertanya ini gimana hukumnya, ini wajib atau ini sunnah. Ini faedah dari Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian yang ketiga, kalau jenengan jangan tulis dulu, nanti jenengan tulis pakai bahasa panjenengan. Dalam masalah perintah ada garis bawahnya. Garis bawahnya ada pengikatnya. Pengikatnya semampu kalian. Tapi dalam masalah larangan tidak ada pengikatnya. Tapi tinggalkan seluruh larangan, kerjakan perintah semampu kalian. Oke? Apa faedahnya? Ada dua alasan. Satu, apa itu jenengan? Kalau perintah semampu kalian, kalau larangan ditinggalkan semuanya. Faedahnya dua. Satu, karena larangan lebih sedikit karena yang haram lebih sedikit daripada yang halal. Karena yang haram lebih sedikit daripada yang halal. Karena yang haram lebih sedikit daripada yang halal. Makanya kalau yang haram karena jumlahnya sedikit, ya sudah nggak perlu pakai pengikat semampu kalian. Karena memang jumlahnya nggak terlalu banyak. Yang haram dari makanan cuma beberapa saja. Sisanya kulu minat thayyibati ma razaqnakum, kata Allah. Makanlah yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Alasan kedua, kenapa kalau larangan tinggalkan semuanya, tapi kalau perintah dikerjakan semampunya? Alasan kedua, tinggal saya tulis dulu karena saya ingin mengajak pandangan lupa, karena saya mungkin mengatur redaksinya susah. Karena kalau perintah itu berarti kita mengerjakan. Tapi kalau larangan kita mengerjakan apa enggak? Tidak.
Dan secara asal lebih mudah anteng ketimbang mengerjakan. Jadi pahami? Ketika Nabi Muhammad mengatakan semua yang aku larang maka tinggalkan, berarti kalau meninggalkan kita anteng apa mengerjakan sesuatu? Kan anteng toh, kita nggak ngapa-ngapain. Al-kafu dalam bahasa Arab nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau perintah, semua yang aku perintah maka kerjakan. Yang namanya kerjakan berarti kita melakukan sesuatu. Makanya secara asal karena diam itu lebih mudah daripada mengerjakan. Oleh karena itu ketika dalam masalah mengerjakan perintahnya semampu kalian, tapi dalam masalah tidak mengerjakan apa-apa ini tidak pakai semampu kalian, karena segmentasi audiens orang untuk tidak mengerjakan sesuatu ini mencakup semua orang. Semua orang bisa karena tidak mengerjakan apa-apa. Anak kecil yang anteng bisa, orang tua anteng bisa, mohon maaf orang yang lumpuh yo bisa, orang yang sakit yo bisa, karena memang tidak mengerjakan. Tapi kalau perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti ini sesuai kemampuan, karena ada orang yang sehat, ada orang yang sakit, ada orang yang sempurna, ada orang yang cacat, maka itu alasannya. Gimana bahasanya? Monggo. Atau dipahami aja, tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya ini bagus ini. Lihat, ini seperti hadis yang tadi ada hubungan antara penggalan hadis yang pertama dengan penggalan hadis yang kedua. Saya ajak panjenengan lihat hadis ini, kalau boleh saya bagi menjadi dua penggalan. Penggalan pertama mengajarkan sikap kita orang Islam ketika dihadapkan dengan perintah dan dihadapkan dengan larangan. Kalau perintah kerjakan semampunya, kalau larangan tinggalkan semuanya maksimal. Oke, ini penggalan pertama. Penggalan kedua, Nabi Muhammad menceritakan kisah orang Yahudi dan Nasrani. Mereka hancur dan binasa diazab karena dua sebab. Apa sebabnya? Kakean takon, ngeyel, banyak bertanya, dan yang kedua menyelisihi Nabi mereka. Ada korinahnya, ada apa namanya, alakohnya, ada hubungan ketika Nabi Muhammad menjelaskan sikap orang Muslim dan ketika Nabi Muhammad menceritakan orang-orang Yahudi. Di sini apa pelajarannya? Apa hubungan antara dua penggalan ini? Kata para ulama, memberikan pelajaran bahwa sikap kita sebagai orang Islam untuk tunduk patuh, tidak banyak bertanya dan menyelisihi para nabi ketika diperintah atau ketika dilarang. Kalau ngeyel dan kalau banyak nanya, maka keadaannya seperti keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bisa dipahami? Jadi Nabi Muhammad bukan sekedar pakai teori saja. Orang-orang beriman, mas, mbak, ini loh, kalau ada perintah kerjakan, kalau ada larangan tinggalkan, selesai. Tidak. Tapi Nabi Muhammad kasih contoh bahayanya kalau kamu sudah diperintah tapi tidak dikerjakan, bahayanya kalau kamu dilarang tapi tidak ditinggalkan, seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka binasa karena mereka tidak mentaati nabinya dan mereka juga banyak bertanya. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu faedahnya. Penyebutan keadaan orang Yahudi dan Nasrani yang binasa disebabkan karena banyak bertanya, setelah penyebutan sikap seorang Muslim ketika dihadapkan perintah dan larangan, memberikan faedah anjuran untuk istislam dan tunduk patuh pasrah terhadap syariat Islam tanpa banyak bertanya. Yang ke berapa berarti? Faedah keberapa habis ini? 5. Bertanya dalam Islam yang dilarang adalah 1. Jadi bertanya yang dilarang 1. Bertanya padahal yang tidak ada hajatnya, tidak ada kebutuhannya, ini nggak boleh.
Ustaz, bumi itu datar atau bulan? Tidak usah nanya apa kebutuhannya, apa faedahnya dengan kita tahu bumi itu datar atau bumi itu bulan. Sudah tidak usah nanya, hal tidak penting. Yang kedua, bertanya yang tidak membuahkan amalan dan keyakinan. Bertanya yang tidak membuahkan amalan dan keyakinan. Udah dua aja itu. Orang nanya tujuannya untuk diamalkan jawabannya. Jika memang pertanyaannya kaitannya dengan amalan, Ustaz, ada nggak Ustaz sholat yang dilakukan di waktu apa, misalkan masuk masjid ada namanya sholat tahiyatul masjid. Ini berarti pertanyaan yang membuahkan amalan. Oh ya, berarti kalau saya masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid, saya mau beramal. Ustaz, Allah itu ada di mana Ustaz? Allah ada di atas langit. Dalilnya firman Allah Ta'ala A, B, C, D, E. Oh, ini pertanyaan yang membuahkan keyakinan. Maka boleh bertanya pertanyaan yang membuahkan keyakinan dan membuahkan amalan. Kalau nggak ada manfaatnya, maka tidak perlu ditanyakan. Kemudian faedah yang ke selanjutnya, sudah itu aja bis, mohon maaf. Hadis ke-10, insyaallah selesai 16 hadis. Insyaallah. Kalau meleset sedikit nggak apa-apa. Hadis ke-10. Saya izin minum dulu, jangan buat bila badi muncul nih. Monggo sekecakan. Sudah habis, nanti boleh. Sudah habis juga ternyata di luar. Hadis ke-10. Qala al-muallif rahimahullah taala. Ini juga masya Allah hadis luar biasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin fa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghdar yamuddu yadayhi ila as-samaa ya Rabbi ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak mau menerima sesuatu kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti apa yang telah Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari segala sesuatu yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, makanlah dari apa yang baik yang telah kami berikan kepadamu dan beramallah amalan soleh. Ulang itu. Ada lagi. Kemudian selanjutnya, beliau menceritakan kisah seorang laki-laki yang dia melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut dan berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Rabbku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan yang dikenyangkan dengan makanan dan dirinya dikenyangkan dengan yang haram. Maka bagaimana mungkin orang seperti ini dikabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Ini juga hadis yang banyak faedah luar biasa. Kita melihat dulu kaidah hadis ini, atau hadis ini berbicara tentang apa? Kaidah hadis ini adalah agar doa dikabulkan. Kaidatun fi istijabati doa, kata Syekh Utsaimin. Agar doa kita dikabulkan. Agar doa kita
dikabulkan. Sebentar. Poin kedua, urgensi hadis ini. Pentingnya mengkonsumsi yang halal. Dan menjadi sebab amal diterima. Mengkonsumsi yang halal itu menjadi sebab syarat fi qabulil a'malis salihah, menjadi sebab amal itu diterima. Faedah hadis ini, makna thayyib padas bagi Allah. Makna thayyib bagi Allah adalah, kan tadi Nabi Muhammad mengatakan innallaha thayyibun. Kalau diartikan artinya baik. Tapi kita lihat makna thayyib pada nama Allah adalah, atau makna thayyib bagi Allah adalah suci, bersih, dan terhindar dari berbagai aib dan cacat. Suci, bersih, dan terhindar dari cacat, aib dan cacat dia. Itu makna thayyib bagi Allah. Nah, makna thayyib yang kedua, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib. Nah, ini thayyib yang kedua apa artinya? Thayyib yang kedua adalah segala sesuatu yang terkumpul di dalamnya ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan ittiba. Ittiba itu mengikuti Nabi. Segala sesuatu yang tidak ikhlas dan tidak mengikuti Nabi, maka itu tidak disebut sebagai thayyib. Segala sesuatu yang ikhlas tapi tidak mengikuti Nabi, maka juga tidak disebut sebagai thayyib. Segala sesuatu yang mengikuti Nabi tapi tidak ikhlas, maka juga tidak disebut sebagai thayyib. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan Allah itu thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib, kecuali yang di dalamnya ada ikhlas dan ada ittiba kepada Nabi Muhammad. Kemudian thayyib yang kedua mencakup tiga: akidah, perucapan, dan perbuatan. Akidah, habis. Akidah, ucapan, dan perbuatan. Yang keempat, ini penting, jangan tulis dulu. Saya ingin mengajak panjenengan, mungkin ini bisa jadi hadis yang terakhir yang kita baca. Lihat, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tingginya atau garing, pentingnya mengkonsumsi yang halal dan beramal soleh. Pentingnya kedudukan, tingginya kan beda garing juga. Tingginya atau pentingnya kedudukan mengkonsumsi yang halal dan beramal soleh.
Sudah? Titik. Dari mana kita tahu mengkonsumsi yang halal dan beramal soleh ini punya kedudukan yang tinggi dan punya kedudukan yang penting? Siapa yang tahu? Yang tahu ada hadiahnya, tapi nggak sekarang. Besok insya Allah saya bawakan hadiahnya. Kurang tepat. Sambil ambekan sayanya. Eto-eto nanya sama panjenengan, biar saya bisa ambekan dulu. Karena perintah dari Allah kurang tepat juga, mirip cuman kurang tepat. Kenapa mengkonsumsi yang halal dan beramal soleh ini sesuatu yang penting menurut hadis ini? Kenapa? Selain tadi mirip sama Mas tadi, kurang tepat juga. Sudah 3? Oke, saya jawab aja. Karena nggak usah ditulis. Kenapa kok mengkonsumsi yang halal dan beramal soleh ini penting? Karena dua amal ini tadi mengkonsumsi yang halal dan beramal soleh. Karena dua hal ini adalah dua hal yang Allah perintahkan kepada Nabi dan Allah perintahkan kepada orang beriman. Bisa dipahami? Allah Ta'ala memerintahkan para nabi semuanya untuk makan yang halal dan beramal soleh. Dan dua hal ini pula Allah perintahkan untuk orang-orang yang beriman. Maka dua hal ini menjadi dua hal yang sangat penting karena dua hal ini diperintah oleh Allah untuk nabi dan juga untuk orang yang beriman. Itu menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin, faedah yang cukup bagus. Kemudian yang selanjutnya, alasan apa rahasia Allah menggabungkan rahasia Allah menyebutkan amal soleh setelah mengkonsumsi yang halal. Apa rahasianya? Rahasianya adalah orang bisa beramal soleh ketika dia makan yang halal, atau makanan yang halal yang dia makan itu memudahkan dia untuk bisa beramal soleh. Berarti kalau ada orang yang berat beramal soleh, mau beramal soleh hampir susah untuk mengerjakannya, bisa jadi yang dia masukkan ke dalam perutnya ada sesuatu yang haram. Karena Nabi Muhammad atau karena Allah ketika menyebutkan kulu minat thayyibati ma razaqnakum wa'malu shalihan, wahai orang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik yang kami rezekikan dan beramal solehlah. Penyebutan beramal soleh setelah mengkonsumsi yang halal menunjukkan amal soleh adalah buah dan dimudahkan oleh Allah ketika seorang hamba mengkonsumsi yang halal, dan mengkonsumsi yang halal merupakan sebab dimudahkan untuk mengerjakan amal soleh. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, lihat Bapak Ibu, jangan ditulis tidak apa-apa. Saya ingin mengajak panjenengan untuk membayangkan dan menganalisis hadis Nabi Muhammad. Pentingnya mengkonsumsi amal yang soleh. Pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal. Wah, sudah mulai. Pentingnya mengkonsumsi yang halal. Kita mau ngatur jenengan berarti belum ngatur, alhamdulillah. Pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal pada terijabahnya sebuah doa. Saya ingin mengajak panjenengan. Lihat, Nabi Muhammad SAW menyebutkan 4 sebab doa diterima. Dzakara rajul yuti'u safar yang jauh, sebab doa diterima. Yang kedua, asy'ath arbab, bajunya kotor, rambutnya lusuh, berarti menunjukkan ini dia safar dan benar-benar sholat luar biasa, maka semakin besar potensi doa diijabah. 2. 3. Yamuddu yadayhi, dia mengangkat tangan. Mengangkat tangan juga sebab diijabahnya doa. Nabi Muhammad menyampaikan Allah itu maha karimun wa hayyun, Allah itu maha dermawan dan maha pemalu. Allah malu jika hambanya mengangkat tangan tapi tidak dikasih.
Yang keempat, ya Rabbi, ya Rabbi. Hamba tadi mengucapkan wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ada berapa sebab yang Nabi Muhammad sebutkan? 4. Tapi 4 sebab ini hilang, tidak ada artinya karena mengkonsumsi hal yang haram. Mengkonsumsi di sini bukan hanya makan, tapi makanya dikatakan mengkonsumsi berarti yo makan, yo minum, yo memakai pakaian. Kan Nabi Muhammad menyebutkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan semua yang dimasukkan itu juga haram. Dan ini indahnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menyebutkan 4 penyebab doa diterima, Nabi Muhammad juga menyebutkan 4, makanan, minuman, pakaian, dan semua yang masuk ke mulut. Jadi biar bagus, 4 lawan 4. Tapi 4 penyebab ini hilang karena 4 hal selanjutnya. Dan 4 hal yang menjadi sebab doa tidak diterima intinya 1. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, yang dimakan, yang dikonsumsi, dan yang dimasukkan ke mulut juga haram. Intinya 1, mengkonsumsi yang haram. Bisa dipahami? Jadi 4 ini gak ada artinya, hanya dengan mengkonsumsi hal yang haram. Jadi bahasanya ini pentingnya mengkonsumsi yang halal, karena hanya sekedar mengkonsumsi yang haram, walaupun banyak sebab doa kita diterima, tidak ada artinya di sisi Allah Ta'ala, hilang semuanya karena makan yang haram. 1 berarti efek makan haram atau efek mengkonsumsi haram, susah beramal soleh. 2, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mending sedikit tapi mudah beramal soleh, tapi juga bisa diterima doanya daripada banyak tapi hal yang haram. Ini mungkin sedikit yang bisa disampaikan. Insya Allah berarti kita kelewat 6 hadis, tidak apa-apa. Insya Allah masih cukup kita selesaikan di sisa pertemuan 2 hari ke depan. Semoga Allah Ta'ala masih memberikan kekuatan, semangat untuk kita menuntut ilmu. Banyak faedah-faedah luar biasa yang perlu kita pelajari dan kita amalkan tentunya. Semoga yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amal soleh. Kalau ada pertanyaan jika berkaitan dengan materi, insya Allah saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau nggak ada, ya alhamdulillahirabbil alamin. Monggo Mas. Tapi ada hadis orang yang terkait hidupnya, bilang ada yang orang rambut, terus kalian kalau kata pemerintah itu kan ini gimana? Oke, ada larangan terkait untuk mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Kemudian kalau giginya ompong misalkan, atau karena misalkan maju sedikit, apakah boleh menggunakan behel dan yang semacamnya? Kata para ulama, menggunakan behel atau apa tadi, mewarnai rambut ya, mewarnai rambut itu yang penting tidak warna hitam. Yang sudah putih warnanya nggak usah diwarna. 1, untuk mengingat bahwa kita sudah tidak lagi muda, bahasnya tua. Dan yang kedua, kelak itu menjadi cahaya. Dinikmati aja. Oh, kalau ngaca, oh berarti aku sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Tapi boleh saja mewarnai rambut, boleh saja, yang penting bukan hitam. Jadi kalau dalam sisi mewarnai rambut maka tidak masalah, karena boleh saja mewarnai rambut, yang penting bukan hitam. Nabi Muhammad juga nyemir rambut dan jenggotnya dengan henna, warnanya jadi kemerah-merahan. Jadi mewarnai rambut tidak termasuk dalam merubah ciptaan Allah, itu 1. Tapi kalau selain mewarnai rambut seperti cangkok rambut, sambung rambut, kemudian kerok alis, kemudian tadi pakai behel dan seterusnya,
kata para ulama, jika memang ada penyakit yang membahayakan dirinya maka diperbolehkan. Kalau misalkan harus behel karena ini kalau nggak dibeheli bahaya, bisa nyangkut ke bibir dan seterusnya. Kalau makan juga saling tabrak satu dengan yang lain, bisa saya nggak tahu itu gimana. Tapi kalau dokter yang telah mengatakan demikian, maka saat itu menggunakan behel tidak masalah. Tapi kalau sekedar tidak ada bahaya dan kemudian untuk gaya-gayaan sekarang usung operasi plastik, hidungnya pesek jadi mancung, yang sudah mancung biar tambah bukan pesek, biar tambah apa namanya tirus, pipinya biar tambah tirus dan seterusnya, hanya untuk indah-indahan, maka yang seperti itu dilarang di dalam agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada tutur kata yang tidak pas, semoga dimaafkan dan juga diampuni dosa saya oleh Allah Ta'ala, dan semoga panjenengan dosa-dosanya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.